Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Betty Rotua Panjitan. Kali ini saya akan mempresentasikan dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 dengan dosen pengampu Bapak Jaharman SE MSI Apraksya dengan nomor materi yaitu isu terkini akuntansi keuangan ataupun sustainability reporting, integrated reporting, dan ESG impact. Isi materinya, kita harus melihat apa saja sih poin-poinnya. Nah, yang pertama itu poin sustainability reporting, dan yang kedua integrated reporting, dan yang ketiga ESG impact, yang keempat isu akuntansi keuangannya, dan yang kelima contoh isu akuntansi keuangannya, dan yang keenam kesimpulan. Jadi teman-teman, untuk isi materi yang pertama ataupun poin yang pertama dapat kita lihat sustainability reporting ataupun yang biasa disebut laporan keberlanjutan. Itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, standarisasi global. Salah satu isu paling signifikan adalah upaya menuju standarisasi global dalam laporan keberlanjutan. Dulu berbagai kerangka kerja dan standar ataupun seperti GRI, SASB, TCFD yang digunakan yang terkadang membingungkan bagi investor dan pemangku kepentingan lain. Terkait ini, ada perkembangan besar yang menuju konsolidasi dan harmonisasi yang melalui International Sustainability Standard Board ataupun ISSB yang dibentuk oleh IFRS Foundation. ISSB yang bertujuan untuk mengembangkan standar pelaporan keberlanjutan global yang komprehensif dan berkualitas tinggi. Standar pertama mereka IFRS itu persyaratan umum untuk pengungkapan terkait keberlanjutan, dan IFRS S2 pengungkapan terkait iklim yang telah diterbitkan dan mulai berlaku secara bertahap. Corporate Sustainability Reporting Standard ataupun CSRD Uni Eropa. Arahan ini memperluas persyaratan pelaporan keberlanjutan secara signifikan untuk perusahaan di Uni Eropa dengan fokus pada materialitas ganda ataupun dampak perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat, serta dampak keberlanjutan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua itu fokus pada materialitas. Ada pergeseran peningkatan pada pelaporan informasi yang benar-benar material bagi pemangku kepentingan dan relevan untuk pengambilan keputusan. Ini mencakup identifikasi risiko dan peluang keberlanjutan yang signifikan bagi nilai perusahaan. Dan yang ketiga, kualitas dan keandalan data. Peningkatan permintaan akan data keberlanjutan yang akurat dan andal dan dapat diaplikasi menjadi sangat penting. Ini mendorong kebutuhan akan prosesnya pengumpulan data yang lebih baik dan sistem internet kontrol yang kuat dan potensi keterlibatan pihak ketiga untuk diverifikasi. Yang keempat itu integrasi dengan laporan keuangan. Semakin banyak perhatian yang diberikan kepada bagaimana informasi keberlanjutan, interaksi dan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Ini menjadi jembatan yang menuju integrated reporting. Untuk yang kelima yaitu laporan iklim. Pengungkapan terkait iklim sesuai dengan rekomendasi TCFD dan standar ISSB S2 yang menjadi fokus utama. Ini mencakup target pengurangan emisi, risiko dan peluang terkait iklim, serta tata kelola terkait iklim. Dan yang keenam itu isu sosial dan tata kelola. Selain lingkungan, isu-isu sosial ataupun seperti hak asasi manusia, ketenaga kerjaan, dan keberagaman, dan tata kelola perusahaan yang lebih baik semakin ditekankan dalam laporan keberlanjutan. Yang ketujuh, teknologi. Pemanfaatan teknologi seperti AI atau machine learning dan blockchain yang berpotensi meningkatkan efisiensi dan akurasi pengumpulan data, analisis, dan pelaporan data ESG. Untuk poin yang kedua, yaitu integrated reporting ataupun yang biasa disebut pelaporan terintegritas. Yang pertama itu pemikiran yang terintegrisasi. Integrated reporting lebih dari sekedar menggabungkan laporan keuangan dan keberlanjutan. Intinya adalah integrated thinking, yaitu proses internal perusahaan yang mempertimbangkan keterkaitan antara berbagai jenis modal, yaitu seperti keuangan, manufaktur, intelektual, manusia, sosial, relasional, serta alam, dalam menciptakan nilai jangka pendek, menengah, maupun panjang. Yang kedua, kerangka kerja dan ITIA. Integrated reporting lebih dari sekedar menggabungkan laporan keuangan dan kerangka kerja yang dikeluarkan oleh International Integrated Reporting Culture atau IERC ataupun sekarang bagian dari IFRS Foundation.
poin yang ketiga yaitu ESG impact ataupun dampak ESG. Yang pertama itu pengakuan dampak material. Semakin banyak perusahaan yang menyadari bahwa faktor-faktor ESG dapat memiliki dampak material terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan, risiko iklim, perubahan regulasi, preferensi konsumen, dan isu sosial dalam serta signifikan mengakhiri pendapatan, biaya, dan akses ke modal. Yang kedua, integrasi ke dalam pengambilan keputusan. Informasi ESG makin diintegrasi ke dalam proses pengambilan keputusan. Investasi, manajemen risiko, dan operasional perusahaan. Investor menggunakan data ESG untuk menilai risiko dan peluang serta untuk membuat keputusan investasi yang lebih berlanjutan. Dan yang ketiga, regulasi yang meningkat. Pemerintah dan regulator di berbagai negara memiliki aktif mengeluarkan peraturan yang terkait pengungkapan dan pengelolaan risiko ESG. Ini mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan dampak mereka. Yang keempat, akuntansi untuk dampak ESG. Ada perkembangan dalam metodologi untuk mengukur dan mengelola dampak ESG secara finansial, seperti konsepnya yaitu akuntansi dampak ataupun impact accounting, dan valuasi modal alami dan sosial. Mulai dari mendapatkan perhatian ini, bertujuan untuk memberikan nilai moneter pada dampak lingkungan maupun sosial perusahaan. Dan yang kelima, risiko dan peluang. Analisis dampak ESG membantu perusahaan mengidentifikasikan risiko ataupun misalnya risiko fisik dan transisi terkait iklim, risiko sosial seperti pelanggaran dan hak asasi manusia dalam rantai pasok, dan peluang misalnya pengembangan produk dan layanan berkelanjutan dan efisiensi sumber daya. Yang keenam, transparansi dan akuntabilitas. Laporan dampak ESG dan transparan dan akuntabel menjadi semakin penting untuk membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan dan memenuhi ekspektasi mereka. Jadi teman-teman, sebelum kita melihat apa aja sih isu-isu akuntansi keuangan yang terkait dengan sustainability reporting, integrated reporting, dan ESG impact, nah mari kita lihat. Untuk sustainability reporting itu, yang pertama, yang pengakuan pengukuran elemen berkelanjutan dalam laporan keuangan tradisional, yaitu kapasitas biaya yang terkait keberlanjutannya. Bagaimana seharusnya perusahaan memperlakukan biaya-biaya yang terkait dengan inisiatif keberlanjutan? Apakah biaya-biaya ini dapat dikapitalisasi sebagai aset jika memberikan manfaat ekonomi di masa depan, atau hanya diakui sebagai beban? Contohnya itu adalah investasi dalam teknologi yang mengurangi emisi atau meningkatkan efisiensi energi. Dalam penilaian dan elektabilitas terkait risiko iklim, yaitu risiko iklim ataupun fisik transaksi, dapat mengurangi nilai aset, misalnya aset yang berlokasi di daerah rawan banjir, dan menimbulkan liabilitas, misalnya biaya restorasi lingkungan. Bagaimana perusahaan seharusnya mengukur dan mengakui dampak finansial dari risiko-risiko ini dalam laporan keuangan mereka? Nah, untuk akuntansi dan kredit dan karbon imbalan berbasis lingkungan, perusahaan yang terlibat dalam perdagangan karbon atau memberikan imbalan kepada karyawan berdasarkan target lingkungan terhadap tantangan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi ini. Standar akuntansi yang ada mungkin tidak secara spesifik membahas isu-isu ini. Pengungkapan risiko dan ketidakpastian material itu, standar akuntansi keuangan mengharuskan pengungkapan risiko dan ketidakpastian material yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Bagaimana perusahaan seharusnya mengidentifikasi dan mengungkapkan risiko-risiko yang terkait dengan keberlanjutan, seperti risiko regulasi, lingkungan, ataupun perubahan preferensi konsumen terhadap produk yang lebih berkelanjutan. Untuk yang kedua, yaitu konsolidasi dan komparabilitas informasi yang berkelanjutan dengan laporan keuangan. Definisi dan metodenya itu yang berbeda. Informasi yang berkelanjutan seringkali menggunakan definisi dan metode yang berbeda dari yang digunakan dalam laporan keuangan tradisional. Hal ini dapat menyulitkan pengguna laporan dalam memahami hubungan antara kinerja keuangan dan kinerja keberlanjutan perusahaan. Untuk materialitas yang berbedanya itu, apakah dianggap material dalam konteks keberlanjutan? Misalnya, dampak lingkungan terhadap komunitas lokal mungkin berbeda dengan apa yang dianggap sebagai material dari praktik keuangan tradisional, misalnya dampak terhadap laba bersih, menjembatani perbedaan ini dapat pelaporan adalah tantangan. Periode dalam pelaporan yang berbeda itu adalah laporan keberlanjutan mungkin memiliki periode pelaporan yang berbeda, ataupun diterbitkan pada waktu yang berbeda dari laporan keuangan sehingga menyulitkan analisis terintegrasi. Untuk yang ketiga yaitu audit dan assurance ataupun informasi yang berkelanjutan. Kurangnya standar audit ataupun spesifik, meskipun permintaan untuk audit dan assurance ataupun informasi yang berkelanjutan meningkat, standar audit verifikasi untuk area ini masih dalam tahap pengembangan. Hal ini
dalam memangku kepentingan untuk informasi keberlanjutan dapat bervariasi dan menentukan lingkup dan tingkat asuransi yang tepat merupakan isu yang penting. Dan yang keempat adalah dampak ESG pada penilaian perusahaan. Mengintegrasi faktor ESG dalam model penilaian ini, bagaimana sih seharusnya analis dan investor mengintegrasikan faktor-faktor ESG ke dalam model penilaian perusahaan? Apakah risiko dan peluang ESG dapat diklasifikasikan dan dimasukkan dalam perhitungan seperti diskon cash flow? Nah, untuk biaya modal industri ESG itu, apakah perusahaan dengan kinerja ESG yang baik memiliki biaya modal yang lebih rendah karena dianggap kurang berisiko? Bagaimana risiko ESG? Misalnya denda lingkungan, biaya konsumen maupun tersemen dalam penilaian. Untuk nilai yang tidak terwujud itu terkait keberlanjutan, bagaimana nilai aset yang tidak terwujud seperti reputasi merek yang terkait keberlanjutan yang diukur dan diakui dalam konteks penilaian perusahaan. Yang kelima, peran akuntan dalam era keberlanjutan. Pengembangan keahlian baru itu akuntan perlu mengembangkan keahlian di bidang keberlanjutan, termasuk pemahaman tentang isu-isu ESG, kerangka kerja pelaporan, dan metodologi pengukuran dampak. Yaitu integrasi pemikiran keberlanjutan dalam proses akuntansi, ataupun akuntan memiliki peran penting dalam mengintegrasikan pemikiran keberlanjutan ke dalam sistem akuntansi dan proses pengambilan keputusan perusahaan. Untuk kabelisasi dengan disiplin ilmu lain adalah akuntan perlu berkolaborasi dengan para ahli di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan isu-isu yang signifikan untuk merespon tuntutan akan transparansi akuntabilitas yang lebih besar terkait dengan kinerja keberlanjutan perusahaan, pengembangan standar metodologi, dan keahlian baru yang terus menjadi fokus di masa depan. Jadi teman-teman, sebelum kita membahas contoh-contoh isu akuntansi keuangan, kita akan lihat beberapa contoh konkret untuk mengilustrasikan isu-isu akuntansi keuangan terkait keberlanjutan, pelaporan terintegrasi, dan dampak ESG. Contoh yang pertama, kapitalisasi biaya terkait keberlanjutan. Untuk situasi ini kita lihat di PT Hijau Lestari yang menginvestasikan $1 juta dalam pemasangan panel surya di pabrik mereka. Investasi ini diperkirakan akan mengurangi biaya listrik secara signifikan selama 10 tahun ke depan dan juga mengurangi emisi karbon perusahaan. Untuk isu akuntansinya apa? Apakah $1 juta ini harus diakui sebagai beban pada periode berjalan atau dapat dikapitalisasi sebagai aset? Misalnya, sebagian dari aset tetap pabrik karena memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Jika dikapitalisasi sebagai masa depan, manfaatnya akan ditentukan dan bagaimana penyusutannya akan dihitung. Yaitu kita lihat implikasi ESG-nya. Untuk keputusan akuntansi ini akan mempengaruhi laporan laba rugi dan neraca perusahaan. Mengkapitalisasi biaya dapat menunjukkan investasi jangka panjang dan berkelanjutan, sementara membebankannya sekaligus dapat mengurangi laba periode panjang. Investor dan pengampu kepentingan yang akan berfokus pada ESG akan tertarik pada bagaimana perusahaan memperlakukan investasi hijau ini. Untuk contoh yang kedua teman-teman, kita lihat penilaian aset terkait resiko iklim. Yaitu kita lihat dulu situasinya dalam PT Pantai Indah yang memiliki sejumlah properti hotel yang berlokasi di daerah pesisir yang rentan terhadap kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim. Untuk isu akuntansinya, bagaimana perusahaan harus menjadi nilai aset-aset hotel ini di neraca? Apakah ada penurunan nilai atau impairment yang perlu diakui meningkat potensi resiko banjir di masa depan? Bagaimana perusahaan mengintegrasi potensi rugi ini dan bagaimana dampaknya terhadap nilai aset? Untuk implikasi ESG yaitu pengakuan penurunan nilai aset terkait risiko iklim akan secara langsung mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Investor semakin memperhatikan bagaimana perusahaan mengelola dan melaporkan risiko iklim dalam laporan keuangan mereka. Untuk contoh yang ketiga yaitu akuntansi untuk kredit karbon. Dalam situasinya kita lihat di PT Udara Bersih yang menghasilkan kredit karbon yang melalui proyek karbonisasi yang mereka lakukan. Mereka kemudian menjual sebagian kredit karbon ini kepada pasar karbon. Untuk isu akuntansinya, kapan dan bagaimana PT Udara Bersih mengakui pendapatan dari penjualan kredit karbon ini? Bagaimana nilai kredit karbon yang masih dimiliki diukur dalam neraca? Apakah kredit karbon dianggap sebagai aset lancar dan tidak dilancarkan? Standar akuntansi yang akan mungkin tidak memberikan panduan yang jelas untuk transaksi ini. Untuk implikasi ESG ini adalah akuntansi yang dapat tepat untuk kredit karbon penting untuk mencerminkan nilai ekonomi dan upaya mitigasi
praktik pemburuan yang tidak adil dari beberapa pemasok. Yaitu isu akuntansinya adalah meskipun belum tentu berdampak langsung pada angka-angka dalam laporan keuangan seperti ini, resiko reputasi dan potensi gangguan operasional akibat isu sosial dalam rantai pasok dapat menjadi risiko material bagi perusahaan di masa depan. Bagaimana perusahaan seharusnya mengungkapkan risiko ini dalam catatan atau laporan keuangan? Seberapa detail pengungkapan dan informasi apa saja yang perlu disertakan? Nah, untuk implikasi ESG-nya itu mengungkapkan risiko keberlanjutan yang transparan, membantu investor dan pemangku kepentingan memahami potensi dampak jangka pendek dari isu-isu ESG terhadap kinerja keuangan perusahaan. Untuk contoh yang kelima, integrasi informasi keberlanjutan dalam laporan manajemen ataupun bagian dari integrasi reporting. Situasi dalam laporan manajemen tahunannya itu PT Sinergi Maju yang tidak membahas kinerja keuangan berdasarkan indikator tradisional ataupun pendapatan laba, tapi juga mengintegrasi informasi tentang pengurangan emisi dan gas rumah kaca terkait dengan pencapaian, investasi dalam pelantikan karyawan atau jumlah jam pelatihan, dampak pada produktivitas dan inisiatif keberlanjutan komunikasi atau jumlah proyek dampak sosial. Dalam isu akuntansinya adalah dalam konteks bagaimana perusahaan memastikan bahwa informasi dan keuangan tidak dapat andal dan terhubung dengan kinerja keuangan. Bagaimana perusahaan menjelaskan bagaimana investasi dalam pelatihan karyawan berkontribusi dan peningkatan produktivitas dan akhirnya dapat bekerja dengan keuangan. Bagaimana dampak sosial dari proyek komunitas diukur dan dilaporkan dalam konteks penciptaan nilai jangka panjang. Untuk implikasi ESG-nya, pelaporan terintegrasi yang baik memberikan gambaran yang lebih baik, holistik tentang kinerja perusahaan dan bagaimana faktor-faktor ESG yang berkontribusi pada penciptaan nilai dan memperoleh investor dan pemangku kepentingan yang membuat keputusan yang lebih terinformasi. Nah, teman-teman, dari contoh-contoh tadi dapat menggambarkan bagaimana isu-isu keberlanjutan dan ESG semakin mempengaruhi praktik akuntansi keuangan tradisional dan mendorong kebutuhan dan pengembangan standar metodologi dalam pemikiran yang lebih terintegrasi. Untuk daftar pustakanya, teman-teman dapat melihat poin-poin berikut ya teman-teman. Jadi, untuk kesimpulannya adalah isu terkini dalam akuntansi keuangan terkait keberlanjutan pelaporan terintegrasi dan dampak ESG menunjukkan tren yang kuat menuju transparansi yang lebih besar, standarisasi global, dan integrasi pemangkuan keuangan dan non-keuangan serta pengakuan dampak material faktor ESG terhadap nilai perusahaan. Perusahaan yang produktif dalam mengadopsi praktik-praktik ini kemungkinan akan lebih siap menghadapi tantangan yang memanfaatkan keuangan di masa depan yang semakin berkelanjutan. Dan juga isu terkini akuntansi keuangan sangat erat kaitannya dengan integrasi aspek keberlanjutan dan ESG dalam praktik dan pelaporan keuangan tradisional. Beberapa poin yang dapat disimpulkan adalah: pertama, dorongan standarisasi global; yang kedua, fokus pada mitigasi dampak; dan ketiga, integrasi dengan laporan keuangan; yang keempat, tantangan dalam pengakuan dan pelaporan; dan yang kelima, kebutuhan akan ACS; dan yang keenam, dampak ESG dan pada penilaian perusahaan; yang ketujuh, peran akuntan yang berkembang. Singkatnya, akuntansi keuangan sedang bertransformasi untuk mencerminkan realitas bisnis yang semakin kompleks dan